Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan membuat semacam tampilan screen seperti yang ada di HP kalian-kalian ini, baik HP kalian yang punya iOS ataupun yang sistem operasinya itu Android teman-teman. Jadi kita ini bikinnya di Figma. Oke, saya ceritakan ya, kalau sejarahnya Figma itu adalah aplikasi untuk membuat tampilan yang bisa dikoneksikan ke dalam suatu kode. Kalau kalian nantinya punya profesi sebagai UI atau UX atau mungkin adalah desainer web, di sini Figma ini adalah aplikasi yang sangat cocok bagi kalian untuk memulai karir di dalam bidang web designer ataupun kalian pengen jadi pengembang aplikasi dan kalian itu pengen di bagian desainnya bukan di bagian dapurnya. Kalau ibaratnya kalau kita punya restoran itu kalian yang menyajikan makanannya itu ke pelanggan teman-teman, mungkin seperti itu ya penjelasan singkat mengenai aplikasi Figma ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa klik yang namanya itu, kita bikin file ya teman-teman, jadi kita bikin draft. Dan kita pilih yang namanya desain. Ini di sini ada yang namanya desain, kita klik aja. Oke, sambil menunggu. Jadi di sini tuh sebenarnya ada banyak fitur ya teman-teman untuk bisa mendesain tampilan mobile atau web. Tapi sambil jalan ini saya jelasin. Ini kok agak lemot ya karena ini terkoneksi. Sabar aja ya teman-teman. Ini. Ini aplikasi utamanya untuk ini semacam kita mendesain UI atau UX atau bisa kita katakan adalah desain antarmuka. Jadi tujuannya Figma itu sendiri sama aja dengan apa semacam pembuatan UI atau UX, yaitu membuat tampilan yang menarik secara visual dan mudah dipahami dan mungkin secara estetika itu ya enak dipandang lah daripada kita bikin aplikasi yang asal-asalan, walaupun di dalam backendnya itu sangat memudahkan kita untuk berganti tab dari tab satu ke tab yang lain atau mungkin dari satu fitur ke fitur yang lain. Nah, dengan Figma ini salah satu tujuannya adalah agar kita agar pengguna itu betah dengan tampilan aplikasi di secara mobile ataupun secara web desktop. Gitu. Ini kita tunggu ya teman-teman. Si kita bikin baru, sebenarnya kita mesti mengulang dari nol. Dan ini sebenarnya untuk menvalidasi apakah saya ini sebenarnya menguasai materi atau enggak, maka kita bikin yang baru.
Nah ini udah ya teman-teman, jadi untuk kita bikin ini, kita pertama-tama adalah kita ganti judulnya ini, kita kedua kali kita kasih aja namanya percobaan satu. Nah ini kok nggak ada gambarnya. Nah itu sebenarnya gampang sekali, kita bisa klik F aja atau frame, ya udah kita coba aja ya, pakai macam shortcut, kita F aja. Nah di sini udah muncul beberapa frame yang mungkin bisa kita pilih. Ini bisa pakai Android compact, medium, ataupun iPhone yang paling terbaru ini udah sampai iPhone 16. Maka kita pilih yang Android compact sesuai HP mayoritas orang-orang di Indonesia, maka kita pilih yang ini. Maka ini akan muncul tampilan default dari Android compact itu sendiri ya teman-teman. Nah yang akan kita bikin itu kan semacam aplikasi yang yaitu memuat home, terus profile ataupun kontak. Untuk mobanya ya kita bikin semacam kotakan dulu. Tapi sebelumnya saya akan kasih beberapa shortcut di dalam Figma itu sendiri. Salah satunya adalah zoom in. Zoom in itu adalah memperbesar tampilan, itu cukup gampang ya teman-teman. Kita cukup tahu apa pointernya di sini dan kita bisa tahan kontrol sama gerakin scroll ke atas. Ini namanya zoom in. Ini ya teman-teman, zoom in. Ini memperbesar. Untuk memperbesar kecil ya tinggal scroll ke bawah aja nih. Maka akan mengecil dengan sendirinya. Nah kalau untuk kiri ataupun kanan gimana ya, ini tinggal pakai shift ini shiftnya tahan. Terus kalau scroll ke atas maka dia akan ke kanan, kalau scroll ke kiri maka dia akan ke bawah itu pakai scroll ke bawah itu maksudnya ke kiri, scroll ke atas itu ke kanan gitu ya. Ini kita mau gedein lagi biar lebih enak ya, udah seperti ini ya. Nah di sini juga ada posisi ngaturnya, ini biar lebih enak kita ubah dulu ininya ya, warna warna di warna putih ini, warna outernya itu kita bisa ubah dengan ini. Ada page, terus ini yang warna abu-abu itu kita ubah, kita pilih yang warna agak cerah gitu kan. Nah ini mungkin cocok sih, nggak terlalu pedih di mata, mungkin warna hijau itu apa ya, Man City ya, apa Lazio nih, Lazio kalau saya nyebutnya, ini Lazio ini kelihatan. Nah kalau saya ini kalau di Figma ini kalian beli mouse ya teman-teman, soalnya kalau kalian nggak beli mouse, saya yakin, yakinnya aku yakin dah pasti susah kalian ngerjainnya kalau cuma pakai pad yang ada di laptop. Makanya kita bakalan berpindah-pindah dari satu fitur ke fitur yang lain. Dan itu tuh sebenarnya agak ribet juga kalau kalian itu nggak pakai mouse. Udah. Nah kalau sudah kita ganti aja ini apa ya namanya, kita ganti dengan tampilan home screen. Nah ini tampilan home screen itu sendiri, kita untuk menggantinya itu bisa di rename ini, atau ada sekarang juga Ctrl L, atau yang paling gampang itu cuma ya klik dua kali, klik, ya kalian bisa mengganti tampilan home screen. Setelah itu, karena kita ingin membuat semacam tombol, di sini kan nggak ada tombol button, seperti hanya MIT Inventor ya. Jadi kita bisa bikin
pakai rectangle. Nah ini rectangle biasanya ada semacam shortcutnya. Ini kita klik di sini, kita kasih ini kan seperti ini, belum bisa terbentuk semacam persegi, maka kita bikin manual saja. Nah ini berapa ya teman-teman, untuk bisa agak rapi kita gampangnya kita harus tahu ini berapa sih ukurannya ini dari screen Android ini, kita bisa klik ya. Screennya nggak bisa ya, sih ada sih. Ini di bawah dulu screennya itu berapa ya? Nah 412 widthnya tuh di sini, ininya 912. Ini kita gampangnya karena kita kan mau bikin 3 tombol, maka kita pakai kalkulator dulu ya teman-teman. Ini kalkulator, maka kita akan melakukan operasi ini ya, pembagian 412 dibagi 3, bisa nggak ini, kalau enggak ya kita cari yang paling dekatnya aja. Tapi ya udah, kita gampangnya aja kita atur tingginya aja. Ini tinggi yang ideal adalah ini 56. Ini diatur tinggi aja teman-teman. Kita taruh ke sini, ke bawah, ke bawah aja. Nah, itu dikit. Segini. Nah, ini sebelum kita makin ribet, kita ganti aja ini apa misalnya. Jadi tombol home. Terus kita mau mengcopy ini sebanyak 3 kali. Gimana cara ngopi? Nah, cara ngopi sebenarnya bisa kontrol kontrol C copy, terus V untuk paste. Ini pasti ada di sini. Ini ada copy sama paste. Ini juga bisa tambahin satu lagi. Ini kan kita punya 3. Nah, ini ada cara lain untuk mengcopy atau menduplikat ini kotakannya. Ini kita pakai ALT, kita akan ke copy ini ya teman-teman. Nah ini kan belum sampai pojok ya teman-teman, sedangkan kita itu kan kalau kita bikin tampilan mobile kan harus penuh, harus sampai mentok sampai ke sini. Untuk memudahkan kerja kita bisa drag, yaitu kita klik kanan, dan ini harus kena semuanya ini, pokoknya sampai sini dah, sampai muncul kotakan yang di sebelah kanan kirinya itu ada warna putih kecil ini, dan ini ada warna biru. Kita bisa ini klik kanan, kita drag aja sampai ke pojok, maka akan simetris dengan sendirinya. Tingginya 39 ya. Mungkin kurang ideal ya teman. Coba kita lagi. Depthnya ini kan udah ini, aduh. Nah, ini nggak sama ya teman-teman, karena mungkin pembagiannya kurang ada, tapi ya nggak apa-apa lah.
nggak terlalu kelihatan juga satu bedaan 1 mili gitu. Terus kita bisa ganti warna ini ya, warna ini bisa diganti dengan di sini. Kita mau warna apa, misalnya yang agak cerah itu warna kuning. Ini kita juga pilih kuning yang agak tua. Ini juga tambahin aja. Ini juga, ini tinggal di ini aja ya. Nah, ini kan ada macam, ada ballpoint, kita klik di sini, di fill di sini. Habis itu kan ini beda-beda nih teman-teman. Ini ada home, ini home, ini home. Nah, ini kan bingung, bikin kita bingung. Kita bisa ganti ini. Nah, ini kan home yang di sini, kita ganti tetap home. Oke, yang ini kan kita mau bikin yang namanya fill. Dan sini kita bikin yang namanya contact. Nah, ini kan udah seperti ini tampilnya biar nggak bingung. Setelahnya kita bisa tambahkan teks di dalam sini. Kita untuk menambahkan teks adalah di ini tombol T, ini teks. Kita bisa klik di sini. Kita mana aja deh. Ini di sini elemennya ya tengah. Oh, bukan, udah gini aja deh. Ini T, tambahkan di sini. Tipografinya kita bisa itu yang mungkin bagus, agak bagus tuh. Ini Jeju kayak itu aja. Jesse nomor 10 dan ini coba aja. Jadinya Madonna. Kita bisa tulis di sini. Tapi kan ini sebenarnya kekecilan, maka bisa kita ganti jadi 24. Ini kalian. Ini untuk mengetahui kalian udah sampai tengah atau enggaknya, itu kalian bisa ini arahin sampai muncul vertikal sama horizontalnya ini bertemu di tengah ya teman-teman. Kita geser-geser lagi. Ini kayak gini, sampai tengah itu indikatornya itu, nah, kayak gini. Nah, ini indikator sampai tengah-tengah itu adalah vertikal sama horizontalnya ketemu. Ini kita bisa paste atau copy aja deh, copy sama paste. Aduh, salah sini sebelahnya. Ini tetap home aja nggak apa-apa. Nah, ini kok nggak ada, gimana? Nah, ini bukannya nggak ada, tapi kita pakai apa, control shift sama U. Nah, ini kan sebenarnya ada di sini, tapi kenapa nggak muncul ya, karena ini ketimpa kuning, warna kuning yang ada di atasnya. Ya, kita balikin lagi aja, control shift sama U. Ini ada tulisan profil, sedangkan dia itu nggak terlihat teman-teman. Maka bisa kita profilnya ini, sementara geser dulu aja. Ini tulisannya namanya home. Kita ganti dah namanya menjadi
profil ini bisa kita tahu send to back, like layarnya itu send to back. Nah, ini maka dia itu akan ke bawah ini teman, maka dia akan terlihat yang namanya profil ini. Nah, dari profile kita kita sejajarkan atau kita bikin kata tengah. Nah, ini udah kelihatan nih, kalau yang vertical sama horizontalnya ketemu maka dia udah simetris. Terus satu lagi ya teman-teman, kita bikin yang namanya itu adalah kontak, Ctrl C sama Ctrl V. Sini. Nah, kelihatan lagi ya ini karena memang ketimpa lagi, dan kita bisa ini set layarnya ke atas, belum itu font, kita ganti tulisannya menjadi kontak. Udah. Terus tampilan home screen-nya ini kan mau kita jadi satu ya teman-teman. Kalau nggak usah dulu, ntar kita ini dulu aja. Ini belum di ini contohnya di sini. Ini ada di sini ya. Nah, kita bikin biar lebih bagus, kita bikin satu lagi aja kotakannya, bikin di atas. Nah, di sini kita geser, kita ganti aja namanya menjadi tampilan utama. Tarik ke atas. Ganti namanya. Home screen aja kan.
tulis sebagai home screen. Kalau untuk mempercantik kita sebenarnya ada sih namanya copy gel. Dia tambahkan emoji di sini. Oke, udah. Karena di sini sebenarnya saya udah punya, maka kita untuk mempercepat ini copy aja nih, klik sekali aja. Sekali, kita aja di sini. Atau biasanya sih ada gambar rumah, di sini ada gambar rumah. Nah, ini kita sediakan sama tulisan home di sini ya. Sampai mana sih? Nah, gampangnya untuk ngedit itu kita bisa kayak gini. Rumahnya dimasukin ke sini. Masukkan. Mungkin agak ke sini lah biar kelihatan bagus. Nah, ini lihat ini tadi. Mana ya? Kita bisa grup. Terus kita bisa pakai yang sederhana aja. Contoh G. Ini kan kita udah bisa satuin di sini. Nah, ini ganti aja di sini namanya jadi button underscore home. Terus kita bikin satu lagi namanya profile. Ini bikinin dulu aja. Terus kita ambil copy file lagi karena ya sini udah kita copy paste di sini. Kita tengahkan ke presisi jadiin satu atau G, atau bisa kita bisa ini di kanan group selection jadi satu. Ini udah simetris ya. Oh yang udah simetris ini enggak ya. hmm, Harusnya sih masuk sini ya, bukan home-nya ini masukin ya. Sini belum terseleksi ya mungkin ya. Oke, di sini. Tapi harus masuk ke ya ke playernya.
selection, jadiin satu dulu aja. Oke, kita jadiin satu dulu aja. Lagi kebalik. Group selection. Katakan ya. Kita bisa ke bawah, tapi sebelumnya kita group selection aja, Ctrl B. Emang nggak bisa ya udahlah, emang tipenya emang nggak bisa ya udah kita ini aja. Oke, kita udah. Nah, ini kok kurang itu ya. Bentar. Bentarnya apa home-nya aja ya. Yang ketengahin. Udah tengah sih. Ini huruf ya teman-teman. Kita bisa ini di dulu dah.
bisa kita ya udah ini aja. Kita jadiin satu. Ada home, profile, dan kontak. Kayaknya peluang tengah ya home nya. Kalau udah kita bikin tampilan sementara ya, ini belum dikasih semacam interaksi, kita bisa tekan tombol alt ya, kita bisa geser ke sini. Ini bisa ganti dengan apa, profile. Tambah satu lagi, nah ini ada 3 tombol, maka bikin kontak. Kita bisa namain ya di sini. Sudah ada 3. Seperti ini, kita namain dulu aja nih, ini yang home screen. Ini aja dah, ini tuh yang mana dah. Nah, letak atas ini ya, ini dengan pakai tampilan home screen. Oke, yang ini mungkin yang paling sudah. Ini tinggal taruh sini aja, ini apa namanya, misalnya mau nanti namanya file. Ini nanti aja tampilan kontak. Nah, ini dengan kalau kita udah grouping
tipe satu ini harusnya lebih gampang ya teman-teman buat nanti bikin semacam tombol-tombolnya. Ganti aja ini, kemudian kalau saya nulis levelnya itu pakai huruf deh. Nah, di sini ya teman-teman, yang sudah kita bikin satu persatu. Nanti mungkin di video selanjutnya kita akan bikin gimana biar ini tuh bisa apa, kalau di misalnya diklik bisa berpindah layar. Tapi kita cek dulu di sini. Kita kalau pindahkan akan berpindah sesuai halamannya nih. Kita ke full home screen. Lucu ya teman-teman. Tampilan kita dan home screen, tampilan layar, tampilan kontak di sini. Oke, cukup sekian ya teman-teman untuk kurang lebihnya. Kalaupun kalian ada kritik sama saya yang akan disampaikan, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalaupun kalian suka atau tidak suka, kalian bisa klik like atau dislike. Karena saya mungkin juga baru belajar, ini juga baru diajarin sehari yang lalu sama Mas Fadli, dan hari ini diajarin sama Mas Angga yang sangat luar biasa sekali. Oke, segitu ya teman-teman. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.